Coba deh, pernah ngerasa nggak kalau proses jualan itu kayak berburu? Bikin tegang, bikin capek. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal ubah total cara pandang itu. Kita akan sulap perburuan yang bikin stres, jadi semacam kegiatan bertani yang strategis, dan yang paling penting, berkelanjutan. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Jadi ada dua mindset yang beda banget. Di satu sisi, ada si pemburu. Geraknya cepat, panik, pokoknya harus dapat mangsa hari ini juga. Nah, di sisi lain, ada si petani. Dia ini bijak, sabar, dan telaten banget merawat lahannya karena dia tahu panen yang sukses itu butuh proses. Biar gampang, kita pakai perumpamaan keren nih. Seorang petani anggur di Prancis. Coba bayangin, dia kan nggak cuma duduk-duduk nungguin buah anggur jatuh dari pohon kan? Nggak, dia menanam, dia merawat, dia pangkas daun-daun yang nggak perlu dengan sabar sampai akhirnya tiba waktu panen yang melimpah. Nah, penjualan itu harusnya seperti itu. Yuk kita jujur-jujuran. Kenapa sih banyak banget salesperson yang takut melakukan prospecting? Sebenarnya ada dua ketakutan utama yang jadi biang keladinya. Anggap aja prospecting ini kayak olahraga deh. Awalnya emang berat, bikin males, tapi begitu jadi kebiasaan, badan kita malah nyariin, jadi ritual yang penting. Kalau kita kerucutkan lagi, intinya cuma dua hal. Pertama, takut ditolak, takut dengar kata enggak. Kedua, ya itu tadi, susah banget buat disiplin ngelakuinnya tiap hari. Padahal, ini harusnya jadi ritual wajib, sama kayak ngopi di pagi hari. Sesuatu yang otomatis kita lakukan untuk memulai hari. Oke, kita udah tahu nih apa yang bikin takut. Terus, solusinya gimana? Nah, kita masuk ke bagian menanam benih. Kita akan gali di mana aja sih kita bisa nemuin lahan subur untuk para prospek di zaman sekarang yang serba digital ini. Percaya deh, peluang itu ada di mana-mana, kita cuma perlu tahu di mana harus melihat. Lahan prospecting modern itu luas banget loh. Bisa dari berbagi wawasan di LinkedIn, aktif di forum atau komunitas online, minta referensi dari klien yang puas, atau bahkan coba deh buka lagi database lama Anda. Kontak-kontak yang dulu belum jadi, bisa jadi sekarang justru udah mateng. Waktu bisa jadi penjual yang paling jitu. Nah, ini nih yang penting banget. Jangan asal tebar benih kemana-mana. Anda harus selektif. Caranya, pakai model fit. Tujuannya simple, untuk memastikan Anda cuma menanam benih-benih terbaik di lahan Anda. Kualitas di atas kuantitas. Modal FIT ini gampang banget diingat. Pertama, F untuk finansial. Mereka punya uangnya nggak buat beli? Kedua, I untuk interest atau minat. Minat mereka ini beneran tulus atau cuma iseng nanya-nanya? Dan yang terakhir, T untuk timeline. Kapan kira-kira mereka mau ambil keputusan? Segera, bulan depan, tahun depan? Oke, benih terbaik sudah ditanam. Terus gimana? Ya dirawat dong. Inilah yang kita sebut dengan pipeline. Anggap aja ini sistem irigasi buat kebun kita. Kalau alirannya lancar, tanamannya pasti tumbuh subur dan sehat. Penting buat dicatat ya, pipeline itu bukan cuma daftar nama kontak. Bukan. Ini adalah sebuah alur proses yang punya tahapan-tahapan jelas. Mulai dari prospek pertama kali masuk, sampai gimana kita menjaga hubungan baik setelah transaksi selesai. Setiap tahap punya tujuan spesifiknya sendiri. Dan ini dia aturan emasnya. Prospek yang mandek, yang diam terlalu lama di satu tahap, itu ibarat tanaman yang mulai membusuk di ladang. Jadi tugas utama Anda bukan cuma ngisi pipeline sampai penuh, tapi terus gerakkan mereka maju ke tahap berikutnya. Yang bikin seorang salesperson itu hebat, sebetulnya bukan apa yang dia jual, tapi bagaimana dia menjualnya. Ini semua soal kelihayan kita, mengadaptasi teknik, tergantung jenis tanaman apa yang sedang kita hadapi. Jual produk yang udah terkenal dan banyak yang cari, itu tantangannya satu. Gimana caranya biar Anda yang menonjol di antara keramaian. Tapi, menjual produk yang susah, yang niche, nah ini baru ujian kreativitas dan ketekunan yang sesungguhnya. Kita ambil contoh Dyson deh. Dulu orang lihat produknya tuh aneh, mahal banget. Tapi apa yang mereka lakukan? Keren banget. Mereka berhenti jualan penyedot debu dan mulai jualan kemudahan membersihkan tanpa kehilangan daya sedot. Cuma dengan mengubah narasi, produk yang tadinya susah dijual malah jadi inovasi yang wajib dimiliki. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Seth Godin. Kalau Anda jual produk yang susah, tugas Anda itu bukan teriak paling kencang, tapi pertajam pesan Anda dan tunjukkan dengan jelas apa yang bikin Anda beda dari yang lain. Oke, kita sudah bahas strateginya, tekniknya. Sekarang kita sampai ke bagian paling penting, lemnya dari semua ini, yaitu disiplin inti yang bikin seluruh sistem ini bekerja. Mindset seorang petani sejati. Angka saktinya berapa? Cuma 1, 2,
Ya, 2 jam. 2 jam untuk prospecting setiap hari. Titik. Nggak ada kompromi. Mau lagi mood atau nggak, mau jadwal lagi padat atau senggang, 2 jam ini adalah ritual yang nggak bisa ditawar untuk merawat ladang Anda. Dan tolong jangan pernah andalkan ingatan Anda. Serius, otak kita itu bukan buat nginget jadwal follow up atau ulang tahun klien. Gunakan sistem. Bisa CRM, bisa spreadsheet sederhana, catat semuanya. Sistem yang disiplin inilah yang membedakan seorang amatir dengan seorang profesional sejati. Jadi, kesimpulan paling penting dari obrolan kita kali ini adalah sebuah pergeseran identitas. Mulai sekarang, buang jauh-jauh pikiran kalau Anda itu seorang pemburu yang panik. Bukan, Anda adalah seorang petani peluang yang bijaksana, yang sabar, dan yang memegang kendali penuh atas hasil panen Anda di masa depan.